Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Majidatul Nur Aini, kemudian Yuliana Sasmita Dewi, dan juga Yuni Widiayanti akan mempresentasikan materi tentang langkah penyiapan media pembelajaran fikih di MI atau SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Heinig mengemukakan istilah media sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetak, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Jadi, pada dasarnya media itu sebagai alat untuk mempermudah kita dalam menyampaikan sebuah pesan kepada penerima menghargai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis media pembelajaran. Pilihan media tradisional meliputi visual diam yang diproyeksikan, visual yang tak diproyeksikan, audio visual, dinamis yang diproyeksikan, cetak, dan realita. Pilihan media tradisional meliputi visual diam yang diproyeksikan, visual yang tak diproyeksikan, audio visual, dinamis yang diproyeksikan, cetak, dan realita. Pilihan media teknologi mutakhir yang meliputi media berbasis mikroprosesor. Di dalam media berbasis mikroprosesor meliputi komputer assisted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, kompleks atau video. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuliana. Media pembelajaran fikih. Pada dasarnya, semua jenis media bisa diterapkan dalam pembelajaran fikih. Akan tetapi, pendidik haruslah jeli dengan materi apa yang disampaikan dan media apa yang sesuai untuk proses komunikasi, khususnya dalam ilmu fikih. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan generalisasi. Yang ketiga, praktik, luwes, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Yang keenam, mutu teknis. Langkah-langkah penyiapan media, mulai dari media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Media berbasis manusia. Media ini adalah media yang tertua yang digunakan untuk mengirimkan atau mengomunikasikan pesan atau informasi. Contoh dari media ini yaitu guru, instruktur, tutor, dan main peran. Media berbasis cetakan. Pada media ini disajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya dan dapat ke dalam kelompok-kelompok terkecil yang logis, kira-kira antara 3-7 butir kelompok. Semakin kompleks informasi itu, semakin sedikit pula jumlah butir yang ditampilkan dalam sekali penyajian. Pertimbangan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa, dan siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuni Widiayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wahyu Majid dan Mbak Yuliana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media berbasis visual, image atau perumpamaan. Nah, media berbasis visual ini memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Ada beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk menyiapkan media berbasis visual, seperti berikut, yaitu yang pertama, usahakan visual itu sederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, karton, bagan,
diagram, dan lain sebagainya. Kemudian, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran atau yang terdapat teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Kemudian, selanjutnya yaitu media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Nah, salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah atau storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan juga penelitian. Berikut ini beberapa petunjuk praktis untuk menulis naskah narasi untuk media audiovisual, yaitu yang pertama, tulis singkat, padat, dan sederhana. Tulis seperti menulis judul berita pendek dan tepat, berirama dan mudah diingat. Tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap. Pikirkan juga frase yang dapat melengkapi visual atau tuntun siswa kepada hal-hal yang penting. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan media. Bila Anda membuat program media pembelajaran, Anda diharapkan dapat melakukannya dengan persiapan dan perencanaan yang teliti. Dalam membuat perencanaan itu, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab, yaitu yang pertama, Anda perlu bertanya mengapa Anda ingin membuat media atau membuat program media itu. Apakah program media itu ada kaitannya dengan proses belajar mengajar tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula? Untuk siapakah program media itu Anda buat? Untuk orang dewasakah, anak-anakkah, mahasiswakah, siswa, ataukah untuk masyarakat pada umumnya? Nah, kalau sudah dapat menentukan siapa yang akan menjadi sasaran dari program media yang Anda buat, masih perlu ditanyakan, bagaimana karakteristik sasaran Anda tersebut? Betulkah program media itu mereka perlukan? Perubahan tingkah laku apa yang akan Anda harapkan bila mereka selesai belajar menggunakan media yang Anda buat? Sebaliknya, bila mereka tidak menggunakan media yang Anda buat itu, apakah mereka akan mengalami kerugian tertentu secara intelektual? Anda juga perlu memikirkan apa materi yang perlu Anda sajikan melalui media itu supaya pada diri siswa terjadi perubahan tingkah laku sesuai dengan harapan Anda. Nah, bagaimana urutan materi itu harus disajikan? Tentu saja Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan mengetahui bahwa pada diri sasaran didik, peserta didik, Anda telah terjadi perubahan tingkah laku itu. Apa ukuran yang dapat Anda gunakan bila pertanyaan-pertanyaan di atas disusun secara lebih sistematik, maka urutan dalam mengembangkan program media itu dapat diutarakan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menganalisa kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional khas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Kemudian yang kelima, menulis naskah media. Dan yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.